Kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu kemarin sudah sampai mana? Mad far'i. Nah, al-mad far'i. Baik. Bismillah, kita lanjutkan ke syarah Tuhfatul Atfal. Ya, kita akan belajar sedikit tentang qaidah atau bagaimana kita membaca Al-Quran. Ya, setelah kita mengajar, ya kita bagaimana cara, apakah dia didengungkan, apakah dia dijelaskan, apakah dia dimasukkan. Itu tentunya harus dengan qaidah yang benar. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang mad asli atau mad tabi'i dengan mad far'i. Ya, mad ya tabi'i itu ada berapa bagian? Ada yang masih ingat ada berapa bagian? Teh Ita mana? Ada hadir tidak mustami? Enggak. Teh Ita, halo. Hadir bisa dengar saya? Kagak lama. Ada Teh Ustaz. Namiro. Oh, nah, sudah hadir. Afwan Ustaz baru sampai. Oh ya Bagaimana udah. Ustaz? Kalau baru sampai udah istirahat dulu ya. Saya ke Teh Ita dulu. Enggak apa-apa Oke. Ustaz, udah di kamar. Baik. Baik. Mat tabi'i, yang bagian dari mat tabi'i masih ingat? Bagian dari matbu'i ada 3 Ustaz. Boleh. Silahkan disebutkan. Matbu'i harfi, mat iwad, dan mat silah qasirah atau mat silah sugroh. Baik. Syukron. Afwan Ustaz. Teh Namiro masih ingat mat far'i? Baik, agak lama. Masih Ustadz, insya Allah. Lupa-lupa Baik. dikit. Ya, coba jabarkan dulu mad far'i. Mad, mad jaiz, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad arid li sukun, mad badal, mad iwad, mad farki, mad tamkin. Tidak berurutan ya Ustaz. Terus? Apalagi ya? Lagi. Ada yang belum Baik. kesebut ya Ustaz? Ada yang lebih, bukan belum yang lebih tuh. Jadi mad iwad itu bukan dari far'i. Ya, mad iwad itu adalah mad asli. Bayan dari iya. mad tabi'i. Nah, itu kelebihannya. Ya, kalau bahasa ininya itu ribanya itu. Baik, syukron. Teknike. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya, Ki. Teknike masih ingat mad far'i, silahkan. Seingatnya aja. Ya Ustaz. Kalau enggak diingat berarti dibaca gitu kan. Mat far'i. Nah, masih ingat? Seingatnya ya Ustaz. Ya, Mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, kemudian mat arid li sukun, mat farq, mat tamkin, mat sebentar. Mat 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 Kalau mat badal masuknya mana? Oh, matlin. baik. Coba jelaskan mad tamkin itu contohnya seperti apa? Mat tamkin itu ketika ya bertemu dengan ya sukun. Ini betul ya? Salah ya? Itu. Nggak tahu sama, makanya saya nanya. Mbak, siapa yang tahu contoh mad tamkin itu mah? Ayo, tanggung jawab ini. Teh Ita, teh siapa lagi? Teh Namiro. Umiyin, Umiyin betul nggak Ustaz? Ummiyi, Umiyin. ya, Kan ya, iya. matamkin itu, iya. Terus Matamkin itu. Benar gak Ustaz?
Enggak, coba sebutkan dulu gimana. Mad tamkin itu kan Yang Yahudi yang itu maksudnya apa? bertasydid ketemu ya gitu kan ya Ustaz. Banik bener gak sih? Iya itu tuh. Lupa. Iya Contohnya tasydid ketemu ya gitu ya Ustaz ya. ketemu ya sukun gitu. Iya. Baik. Ya. Oh, ya Ah, Allah kok lupa ya. banyak yang bela itu. Ini grogi Baik. ya Ustaz. Baik. Kita lanjutkan. Kita kita murojaah ya kemarin. Alhamdulillah kita sudah sampai ke bab mad teman-teman. Bab mad ini tidak cukup satu atau dua pembahasan ya karena mad itu ada kaidah-kaidah misalnya mad ketika bersamaan, mad ketika dia terpisah itu. Mana yang harus dahulu kalau dia bersamaan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibesarkan. Misalnya seperti contoh ada mad munfasil bertemu dengan mad badal, apakah dia tinggian di mana, apakah kita boleh dua-duanya dibaca dengan 2 harokat atau memang harus dibaca 4 harokat, itu ada pembahasannya masing-masing. Terus ada tingkatan mad juga. Nah, bagaimana dengan kemarin kita sudah membahas tentang aqsamul mad, aqsamul mad yaitu jenis-jenis mad. Nah, sudah dijelaskan kemarin. Eh, jenis mad itu ada 2 ya. Ada 2 yaitu mad tabi'i dan mad far'i. Dan hukum mad itu ada 3 ya. Ada yang masih ingat hukum mad ada 3? Ada yang masih ingat ahkamul mad? Hukum mad ada 3. Apa dia hukum mad? Ada 3 itu. Yang pertama adalah Wajib, wajib, jaiz, jaiz, lazim. dan lazim. Itu hukum mad. Nah, terus hukum mad ada 3 hukum mad. Wujubu wal jawazu wal luzumu. Jadi hukum mad ada 3 dan jenisnya ada 2 yaitu mad asli atau mad tabi'i dan mad far'i. Mad tabi'i ini adalah dia bagaimana tabi'iyah atau kebiasaan atau alamiah seperti itu, yaitu mad asli yaitu alif ya dengan wawu yang mana alif sebelumnya disukunkan dengan kasrah, wawu yang disukunkan dengan dhammah dan alif yang disukun dengan fathah atau alif sebelumnya ada fathah. Nah, yang kedua yaitu mad badal. Mohon maaf yaitu mad iwad. Mad iwad ini maksudnya adalah dia menggugurkan satu harokat atau satu baris di akhir kalimat fathah. Ya, fathah. Nah, terus yang ketiga yaitu mad silah sugro atau biasa disebut dengan mad silah qasirah yang mana terkhusus dia di hak dhamir. Misalnya dia ada waw kecil ya, ini bawahnya kalau cetakan Madinah ya. Kalau Indonesia langsung angka 6 itu. Ya juga sama, ya ada ya. Nah, begitu. Nah, itu mad silah qasirah. Nah, jadi ada 3 ya mad asli, bagian mutabi ada 3 mad asli. Satu lagi ada mad tabi'i harfi, yang mana mad tabi'i harfi ini hanya berada di awal surah atau huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah misalnya atau huruf tahaji. Ya, huruf tahaji maksudnya yang di saya huruf yang baca terputus-putus. Muqatta'ahnya terputus-putus. Jadi misalnya alif lam ra itu terputus-putus namanya. Kalau baca bisa jadi baca alar atau alir atau alaro atau alira atau alura. Tapi di sini ya ialah keindahan Al-Qur'an untuk melawan orang-orang kafir Quraisy dahulu ya. Makanya mu'jizat i'jaz itu artinya dia melemahkan orang-orang dahulu itu. Nah, jadi ya matobi harfi ini ada di awal surah atau disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Apa saja termasuk dari matobi harfi yaitu ha, ya, to, ha, ro yang disingkat dengan hayyun tahura. Ya misalnya ha, mim hanya 2 harokat, nah dia panjang-panjang ya. Misalnya ya tidak boleh panjang. Hanya 2 harokat ya.
Hanya 2 harokat. Mad itu ada kadarnya. Ya. Kadarnya sampai 6. Tidak sampai lebih dari itu. Ya, sepanjang apapun napas kita, ya, ya makanya sudah diwanti-wanti sama Al-Imam Al-Jazari, ya. Apa kata beliau dalam matannya? Ya, la ta'assuf wa la takalluf. Tidak boleh dia berlebihan, ya, atau dia membebankan dirinya. Berlebihan dalam apa? Mad dan gunnah. Ini sering orang memainkan nah, atau misal alu banyak sekali. Ini tidak boleh. Ya, gitu. Jadi apa? Mad far'i itu mad asli itu tadi ada mad tobi harfi, ada mad iwad, ada mad silah qasirah. Nah, ini termasuk dari mad asli atau mad tabi'i. Nah, yang termasuk dari mad far'i apa saja? Yang termasuk dari mad far'i ada bagaimana dia tergantung dua keadaannya. Dua keadaannya. Yaitu apa? Itu sukun dan bertemu dengan hamzah. Ya, karena sukun dan karena hamzah. Nah, itu mad far'i karena sukun dan karena hamzah. Nah, lantas tadi kita coba lihat ya. Kalau karena sukun, ya, berarti dia ada dua bagian lagi. Ada sukun asli, ada sukun aridah atau sukun palsu. Kalau dia dengan hamzah, tidak ada hamzah aridah, ya. Tidak sukun hamzah ada. Hanya sukun saja yang ada sukun asli sama sukun palsu atau sukun aridah. Ya, sukun arid. Kalau disebutkan hamzah, disebutkan karena hamzah ada tentunya mad wajib, ya, mad muttasil wajib, mad munfasil jaiz itu disebutkan hamzah. Mad badal ada sama ada mad silah kubra ada. Ini yang disebutkan karena hamzah. Bagaimana? Karena sukun. Ya, karena sukun arid ada pada arid lis sukun, ada juga mad lin. Bagaimana dengan yang sukun asli? Yang sukun asli yaitu mad lazim, ya, baik dia lazim kalimi atau lazim harfi, baik dia mukhaffaf maupun dia musaqqal. Nah, sampai di sini bisa difahami. Nah, mengenai mad tamkin, ya, mad tamkin, ya, mad tam itu artinya apa? Tamkin apa artinya? Mana Teh Namirah tanggung jawab Teh Namirah. Iya Ustaz. Mungkin ini tambahan ilmu baru ya buat kita semua. Mungkin bukan Teh Nami saja, saya pernah mendengar mad tamkin ini, tapi selama saya belajar matan belum pernah dibahas sama Syekh. Tapi coba mungkin ada di pengajar-pengajar yang lain, ya, di ustadz-ustadz yang atau syekh yang lain, mungkin bisa dijelaskan. Kalau mengenai ya bertemu dengan ya itu pembahasannya nanti dia bukan ke tamkin. Kalau saya pembahasannya beda lagi dia ke apa idgham. Bisa jadi dia mislain dia mislain. Tetap dia kalau ya mati, tetap hukumnya dia dasarnya adalah mad tabi'i. Ya, bukan dilihat tandanya misalnya apa namanya? Tanya tasdidnya, ya belum pernah saya pelajari tasdid, tapi kalau ya yang disukunkan dengan kasrah, mau dia tasdid, mau dia tidak, tetap dia jatuhnya martabiyah asli atau mad asli. Yang kedua, kalau dengan ya maka dia disebut apa? Dia disebut dengan idgham. Tapi di sini kita lihat misalnya kalau ya ummiyina, misalnya ya bertemu dengan ya tidak diidghamkan, ini ada huruf mad yang tidak diidghamkan ya, waw, alif enggak diidghamkan ketika bertemu dengan sama-samanya. Nah, ini disebut dengan mislain ya dengan ya mislain. Walaupun dia apa namanya? Di sini dia harokat sukun. Kalau harokat sukun berarti dia apa namanya? Mislain mutlak. Nah, maka kalau dia pembahasannya idgham maka dikatakan mislain mutlak.
Kalau pembahasannya mad, maka dia mad tabi'i. Nah, mungkin tambahan ilmu ya buat saya sama buat antum semua. Nah, ini daripada mad far'i. Mad far'i itu ada dua sebab hamzah dan sebab apa? Sebab sukun. Sukun yaitu sukun asli dan sukun aridah atau sukun palsu. Nah, kalau sukun yang asli itu dia ada mad lazim. Itu lazim, maksudnya dah lazim. Baik dia kalimi atau dia harfi, baik dia musaqqal maupun dia mukhaffaf. Nah, sekarang kita akan bahas selanjutnya adalah tentang mad lazim, ya. Mad lazim aqsamu lazimin ladaihim arba'ah. Nah, boleh saya minta tolong dibacakan matannya Kang Andi? Ada 2 matan saja, enggak apa-apa. Sama-sama 2. Nah, Ustaz. 48 ya, Ustaz. Nah, 48 aqsamul lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Lanjut, Ustaz. Cukup Pak Henry 250 Bismillah. Fa'in bikilmatin sukunun ijtama' ma' harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa' au fi thulasiyyin au fi thulasiyil hurufi wujida wal maddu wastuhu fa harfiyun bada. Baik, kita 2 kilahuma saqqalun udghima. Kilahuma musaqqalun in udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama wal lazimul harfiyyu awwal as-suwar wujuduhu wa fi thamanin hasar. Baik. Sanami 2. Halo. Ya, apa Ustaz? Ya jama'uha hurufu kam asal naqas wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhas wa ma siwal harfi thulathi la alif famadduhu maddan tabi'iyyan ulif. Nah, mana lagi? Saya belum dapat ini. Bentar. Teh Nelly, boleh bacakan? وذاك أيضا في فواتح السور. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قادٍ حصر. Itu kan? Ya, wa yajma'ul fawatihal arba' asyar ishu silhu suhairom man koto ka das tahar. Nah, Masya Allah. Cukup, jazakillah khair yang sudah membacakan. Semoga yang mendengarkan mendapatkan pahala, sebagaimana pahala yang membacanya. Nah, kita terjem sedikit ya. Di sini dijelaskan, mu'allif menjelaskan apa?
dijelaskan dalam aqsamu lazim. Aqsamu lazim. Jadi pembahasan tentang apa? Mad lazim. Pembahasan tentang mad lazim. Nah, jadi dijelaskan ada aqsamu ya, lazimu, aqsamu lazimin ladaihim arba'ah. Ya, pembagian mad lazim itu, ya mad lazim itu ada menurut para ulama qiraah ada, atau menurut ahli Al-Quran ada 4 tipe, ada 4 pembagian. Nah, watilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Dan mereka semua yang keempat tipe tersebut, maksudnya watilka yang keempat itu adalah apa? Masing-masing terdapat dalam kalimat kilmiyun ya, wa harfiyun, dan masing-masing juga terdapat dalam huruf ma'ah yang juga ikut menyertainya ya. Yang itu menyertai atau tipikal lazim yang terdapat pada kalimat tersebut. Nah, berarti mad lazim itu ada yang mad lazim kalimi, ada yang mad lazim harfi. Maksudnya tadi apa di sini? Ya, kilmiyun wa harfiyun. Ada yang kalimat, ada yang huruf ya. Ada yang kalimat, ada yang huruf. Baik, selanjutnya adalah bait yang kedua, bait yang maksudnya adalah ke-49 ya. Kilahuma itu ya keduanya dari masing-masing tipe tersebut, yaitu misalnya mad lazim kalimi dan mad lazim harfi, maksudnya adalah kilahuma dari dua mad lazim ini, harfi dan kalimi ya. Mukhaffafun musaqqalun, dia ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal. Maksudnya mukhaffaf ini secara bahasa artinya ringan, khafif ya. Apa adanya ringan, dia khafif ya. Dia khafif. Dan ya apa namanya? Hurufnya dibaca jelas ya, dibaca jelas. Mad lazim kalimi mukhaffaf ini cuma satu. Ada lain ya, misalnya al-ana wa qad kunt. Jadi tidak dinabarkan. Al-ana wa qad kunt. Beda dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Misalnya mad lazim harfi mukhaffaf itu terdapat pada mim yang ada di dalam alif lam ra, lam ra. Nah, itu ada mad lazim harfi ya, harfi mukhaffaf. Nah, baik. Terus di sini musaqqal, makna musaqqal artinya berat, yang sekolnya berat. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika ada masing-masing ya, masing-masing dari mad lazim kalimi ataupun harfi ya. Mad lazim kalimi, mad videonya nih. Mad lazim kalimi atau harfi, maka dibaca dia berat. Misalnya dalam contoh misalnya al-haqqah, ada di sini disebut dengan nabar. Nabar itu artinya nggak saya jelaskan, kayak polisi tidur itu aja, gitu. Jangan al-haqqah, jangan di haq, nanti yang di sebelahnya jadi kaget, nanti ini baca Quran atau dia ngamuk ini. Jadi biasa aja dia, gambar itu biasa. Al-haqqah. Nah, bukan
Nah, jangan dikagetkan. Nah, makanya harusnya dia kalau begini di apa namanya ditalqin lebih bagus. Mad lazim ya kalau harfi mustaqal banyak ya. Misalnya alif lam mim contohnya alif lam mim. Nah, beda dengan ini kalau bertemu dengan tasdid gunnah jangan dinabarkan. Alif lam mim. Ya, contohnya juga misalnya di mukhaffaf misalnya yang kalimi musaqqal, maaf, yang kalim musaqqal. Contohnya yang di walajan tidak dinabarkan. Ya, kalau dia gunnah tidak dinabarkan. Nah, sampai di sini musaqqal sama mukhaffaf sudah paham insyaallah ya. Musaqqal sama mukhaffaf sudah dipahami. Alhamdulillah. Nah, gitu. Cepat-cepat ya. Di enak jadinya. Habis kitabnya gitu. Ya. Nah, sekarang bab keberapa? Bait keberapa tadi? Bait ke-50. Bait ke-50 ya. Fa'in bikilmatin sukunun ijtama' ya. Harfi itu harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa ya. Kilmiyun waqa. Di sini dijelaskan apabila dalam satu kata ada dua sukun berkumpul dengan mad, maka terjadilah mad lazim kilmi atau mad lazim kalimi. Sekali lagi apabila ada dalam satu kalimat ya, misal fa'in bikilmatin. Apabila dia ada dalam satu kalimat sukunun ada dua sukun, ada dua huruf. Ada dua huruf yang sukun. Ijtama dia menyatu atau dia berkumpul. Maka ma harfi maddin dengan huruf mad. Maksudnya di sini adalah dengan huruf mad. Berkumpulnya dengan huruf mad. Karena mad lazim itu kan sabab. Mad lazim itu yang menyebabkan dia lebih panjang. Ada sebabnya. Ada mad ya. Ada mad. Maka ia fahuwa kilmiyun wa waqa. Maka disebut dengan dia mad lazim kalimi. Demikianlah terjadinya seperti itu. Ya, ada mad, ada sebab. Dua mad sukun. Ada mad, ada dua huruf sukun misalnya. Atau singkatnya adalah mad yang disebabkan. Ya. Bait ke-51 au fi sulasiyi al-hurufi wujida ya. Atau bila terdapat sulasi ya. Sulasi adalah maksudnya adalah julukan untuk sesuatu yang baik huruf ataupun kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan asalnya dari 3 huruf misalnya fa'ala ya atau kaf misalnya atau sulasiyat itu membaca dengan tiga huruf misalnya faqiha faquhu sama fuqaha ini nama sulasiyat 3 cara baca. Nah, hanya julukan saja. Nah, contohnya misalnya dari al-hurufi ya, misalnya al-huruf misalnya dalam Al-Qur'an misalnya huruf muqatta'ah awal. Qaf, ha, ya, ain, shad ya. Wajida ya terdapatnya wa maddu wastuhu harfiyun bada, maka pada tengah-tengahnya ada hurufnya pada tengah-tengahnya maka demikian dinamakan mad lazim harfi ya. Demikianlah penjelasannya. Jadi istilahnya apa? Kalau dia dijumpai ada 3 huruf dan di tengahnya ada mad, maka itu merupakan mad lazim harfi. Singkatnya adalah mad lazim harfi itu berada di awal surah atau huruf muqatta'ah. Singkatnya mad lazim harfi itu adalah berada di awal surah atau huruf-huruf muqatta'ah. Nah,
bait yang ke-51. Sudah tadi, ya, bait yang ke-52. Ya. Bait yang ke-52 adalah ya disebutkan kilahuma musaqqalu in udghima, ya, mukhaffafun kullin idza lam yudghama. Maksudnya adalah keduanya musaqqal jika diidghamkan. Adapun dia mukhaffaf jika jika dia tidak diidghamkan. Maksudnya adalah mukhaffaf ini intinya dulu pernah kita bahas kenapa sukun itu dikatakan dia mukhaffaf dalam bab ini. Ya karena sukun itu awalnya adalah ra'su kha yang artinya khafif dibacanya ringan. Makanya dia disebut dengan mukhaffaf. Kalau tasydid langsung ini disebut dengan musaqqal. Nah, kedua dari masing-masing tipikal atau mad lazim ini yaitu musaqqal apabila udghima dileburkan, ya, apabila dia dileburkan, ya, dileburkan. Terus apa? Mukhaffafun dan dinamakan dengan mukhaffaf. Kullun dan semuanya dari masing-masing keduanya ini maksudnya ada mukhaffaf dan musaqqal. Idza lam yudghama. Kalau dia musaqqal maka dia diidghamkan. Kalau dia mukhaffaf lam yudgham maka dia tidak diidghamkan. Nah, bait yang ke-52 ya. Walazimu ya. Walazimul hurufu walazimul harfiyu ya awalan as-suwar. Ya, jadi dan lazim sungguhnya ya mad lazim itu apa, dan mad lazim itu yaitu harfiyun, yaitu huruf awalnya terdapat awalnya suar, terdapat pada apa surat-surah yang muqatta'ah. Maksudnya di sini mad lazim apa? Harfi. Mad lazim harfi terdapat pada apa? Huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah atau huruf tahaji dalam Al-Qur'an. Alif lam ra, alif lam mim itu namanya huruf muqatta'ah. Nah, selanjutnya apa? Wujuduhu wa fi samanin hasar, ya. Jadi di sini keberadaan muqatta'ah dengan apa kriteria mad lazim harfi, namanya mad lazim harfi. Ingat saja mad lazim harfi maka dia huruf, ya, wa fi samanin dan terdapat pada 8 huruf saja. Huruf muqatta'ah terdapat dalam 8 huruf saja. Nah, baik. Apa saja yang 8 huruf ada di bait yang ke-54. Huruf tersebut tergabung dalam kata apa? Kam asalna qas. Ya, huruf ain memiliki 2 cara bacanya, akan tapi yang lebih masyhur adalah memanjangkannya. Contohnya misalnya kaf ha ya ain sad. Nah, itu maksudnya ya. Contohnya adalah yajma'uha hurufu, ya. Ya, yang 8 itu terdapat dalam gabungan kata yaitu kam asal naqas itu kaf mim ain sin lam nun qaf dengan shad. Dan ain memiliki apa? Dan huruf ain ini ada 2 bentuk cara bacanya. Ya, ada 2 bentuk cara bacanya, yaitu kalau buat hafaz huruf ain ini yang berstatus muqatta'ah memiliki 2 bentuk baca yaitu 6 harakat dan dan tawasudnya ada 4 harakat. Misalnya kaf ha ya ain sad 4 harakat. Boleh juga 6 harakat. Nah, baik. Nah, terkhusus huruf ain saja ya. Kalau yang lain 6 harakat. Bait ke-55 beres, kita habiskan malam ini. Bait ke-55 ya, wama siwal harfi ats-tsulasi la alif. Ya, dan apa? Bait 55 ini
famadduhu maddan tabiiyan ulif. Ya. Dan yang selain huruf sulasi yang memiliki 3 ejaan huruf selain alif, maka madnya disebut mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Sekali lagi, yang tidak sulasi tadi disebut dengan mad tabi'i alif yang tidak termasuk dalam mad, ya, lazim harfi karena hilang salah satu dari 2 rukunnya, yaitu huruf tengahnya bukan huruf madnya. Oleh karena itu, singkatnya adalah, ya, mad tabi'i itu memiliki alif, ya, dengan waw yang secara mutlak, secara secara tabi'iyah, ya. Naam. Terus selanjutnya adalah tamadduhu maddan tabi'iyan alif. Maka hukum madnya adalah hukum mad tabi'i jadinya. Nah, selanjutnya terakhir, ya, terakhir dalam bab ini terakhir, dan hal itu yang bab ke-56, hal itu juga ada dalam pembuka beberapa surah yang terkumpul dalam lafaz hayyun tahur. Maksudnya adalah martabi'i harfi, ya, wa dzaka aidan fi fawatihil suwar. Maksudnya adalah mad tabi'i harfi, ya, mad tabi'i harfi. Fi lafzi, dalam lafaz atau dalam disingkat, ya, hayyun tahuratu hayyun tahira, hayyun tahirin, ya. Dan demikian adalah hanya ada di awal surah saja, misalnya Hamim, Yasin, Toha, Alif Lam Ra, hanya di awal surah saja. Dan bait yang terakhir adalah awal surah terkumpul dalam 14 huruf, yakni silhu suhairan man qata'ka. Nah, jadi wa yajma'ul fawatiha al-urba'i ashar. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ini ada tergabung 14 huruf. Maksudnya apa? 14 huruf, yaitu shad, lam, ha, sin, ha, ya, ra, alif, mim, nun, qaf, ta, ain dengan kaf, ya. Jadi huruf-huruf muqatta'ah itu tergabung dalam kalimat silhu suhairan man qata'ka. Susunan huruf za ashtahar, maksudnya adalah huruf-huruf muqatta'ah, ya, huruf-huruf muqatta'ah. Nah, yang yang ini adalah masyhur di kalangan para pelajar Al-Qur'an. Kalau huruf muqatta'ah yang matabi harfi, dia disebutkan dengan hayyan tahura. Kalau huruf muqatta'ah yang dia lazim, ya, mad lazim harfi, maksudnya dia singkatkan atau dijelaskan dalam kalimat kam asal naqas. Nah, kam asal naqas. Kalau disingkat semuanya dari kam asal naqas dan hayyun tahirin, maka disebutkan dalam matan silhu suhairan man qata'ka. Nah, ini adalah semua huruf-huruf muqatta'ah ada tergabung dalam berapa? Ada 14 huruf. Ada 14 huruf dalam huruf muqatta'ah. Nah, alhamdulillah sudah selesai kita mempelajari mad lazim, ya. Singkatnya adalah mad lazim itu ada 2, mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Mad lazim kalimi itu ada 2 lagi, yang kalimi musaqqal dan kalimi mukhaffaf. Mad lazim yang harfi juga sama, mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf.
Nah, cukup mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan? Saya kasih waktu, silakan. Saya Ustadz izin bertanya. Boleh. Yang pertama, yang tadi itu berarti mad tamkin itu tidak hanya terjadi pada huruf ya Ustadz, bisa terjadi pada huruf wawu juga ya? Bisa jadi. Jadi kalau emang dipercaya, kalau percaya lagi kayak apa aja. Kalau emang ditandain dengan tasdid, waw pertama tasdid dengan waw kedua disukunkan dengan tasdid atau tanda mad tamkin, bisa jadi terjadi di ya, waw, dan bahkan kalau alif mungkin tidak terjadi. Mungkin alif bisa jadi dia jadi mad tamkin. Kenapa? Misalnya iyyaka, karena apa? Tasdid awalnya. Iyyaka bisa jadi mad tamkin namanya. Tapi selama ini saya belajarnya adalah mad tabi'i. Gitu. Kalau tandanya dengan tasdid, maka iyyaka adalah mad tamkin. Iya adalah mad tamkin. Ayya adalah mad tamkin, bukan mad tamkin, bukan mad tabi'i. Kalau tandanya tasdid, karena apa? Tasdid itu mematikan alif tadi, iyyaka. Kalau waw, misalnya waw yang bertasdid awal disukunkan waw bertasdid mensukunkan waw itu, maka kalau itu disebutkan mad tamkin, maka mad tamkin. Tapi selama ini dulu pernah saya belajar juga ada namanya mad tamkin ya, sama ini, tapi saya tidak mendalaminya. Ya, waktu saya masih kelas, kalau tidak salah kelas 2 SD atau kelas 3 SD itu. Masih ingat saya belajar sama bapak dulu, sama bapak saya, ya rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang mad tamkin ini, tapi beliau juga masih ragu tentang mad tamkin, sehingga saya suruh belajar di tempat yang lain. Tapi saya tidak mempelajarinya karena apa ya? Namanya juga anak-anak zaman dulu ya, kita banyak main dan sebagainya. Mungkin sekarang nanti coba saya cari dulu mad tamkin ini, saya tanya-tanya ke syekh-syekh yang lain bagaimana mad tamkin ini, apakah sama dengan mad tabi'i ataukah memang dia punya khusus hukum mad tamkin ya. Karena dalam matan juga tidak disebutkan mad tamkin, mungkin dalam matan yang lain ya, cuma nanti saya cari matan yang lain ada disebutkan mad tamkin atau tidak. Tapi secara kalau di hukum mislain, maka dia disebut dengan mislain. Berarti kalau misalkan orang yang belum tahu, saya juga kan baru tahu Ustadz mad tamkin itu baru tahu beberapa waktu ini gitu. Jadi kalau misalkan orang awam menyebutkan di kalimat yang misalkan huyitum atau umiyin itu atau iliyin itu mad tabi'i, berarti memang itu mad tabi'i begitu ya Ustadz? Asalnya mad tabi'i. Asalnya mad tabi'i, karena tidak dijelaskan bahwa disukunkan dengan tasdid atau tidak. Yang jelas ya disukunkan kasrah, ya disukunkan dhammah, sebelumnya ada fathah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Ustadz yang kedua, yang tadi yang ain itu kan boleh dibaca 4 harokat atau 6 harokat. Ada keutamaan enggak Ustadz antara 4 harokat atau 6 harokat itu, yang mana yang utama dibaca? 6 harokat. Yang 6 harokat. Wah, baik Ustadz. Nah, 6 Terus harokat. pertanyaan yang ketiga Ustadz, apa Ustadz banyak? Labas. Tadi Ustadz menyebutkan, Ustadz Afan sebelumnya tadi menyebutkan bahwa Fawatihus Suwar itu 14 huruf. Tapi saya ngitungnya cuma 13 Ustadz. Huruf yang ke-14-nya apa Ustadz? Alifnya Apa 1. itu alif? Oh, alifnya yang Alif. on. Ya. Oh, Khairan. iya. Oh iya, ro. Kan ada alif lam mim, alif lam ra. Oh iya. Baik. Syukran Ustadz. Jazakallahu khairan. Afwan. Wa iyyaki wa ahsanul jazaa. Nah. Baik, kita cukupkan. Kang Andi, ada lagi? Nah, baik, tidak ada yang mau Baik. ditanyakan lagi teman-teman, insyaallah. Insyaallah Ustaz mungkin sedang diproses dulu Ustaz, insyaallah. Baik.
Nah, Ustaz. Intinya PR-nya ya, PR-nya di setor ya. Ya, bagi teman-teman yang mau setoran, setor aja enggak apa-apa ya. Untuk penguat juga, untuk murojaah juga. Dan yang terakhir adalah saya ucapkan jazakumullahu khairan sudah hadir teman-teman yang lain. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum semua, kebaikan waktu yang antum limpahkan pada malam hari ini. Dan yang benar hanya milik Allah Ta'ala, yang salah dari lisan saya pribadi, datangnya dari syaitan. Mudah-mudahan seterusnya kita selalu dibimbing oleh Allah dan diperbaiki oleh Allah lisan kita. Rabbi sahih sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan diberikan bimbingan ya oleh Allah. Tidak apa yang keluar dari lisan kita mudah-mudahan menjadi hisab yang ringan, menjadi pemberat amal baik kita. Dan yang terakhir ya, satu lagi pembahasan mad nanti insyaallah pekan depan sekalian penutup daripada matan. Nah, dan PR-nya buat teman-teman yang lain juga ya. Muqaddimah setidaknya bisa dihafal muqaddimah Tuhfah. Ya saran saya mah hafal ya. Mudah-mudahan kita bisa semua hafal bersama. Cukupkan ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang diambil, ada manfaat yang bisa dipetik dari apa yang diobrolkan, apa yang disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa ahsanul jaza. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak sudah mengajarkan kita. Ya, dan tentunya di sana sudah lebih larut malam ya. Sudah jam 11 kurang banget. Semoga bisa menjadi pahala jariah buat Ustaz tentunya. Dan untuk teman-teman semua, jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum ya. Untuk senantiasa bisa mengikuti kajian tahsin ini dengan baik. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bergabung kembali hari esok tentunya di sesi talaki ya, kalau Ustadz tentunya bisa, insya Allah Ustadz. Nah, insya Allah Ustadz bisa hadir ya besok. Silahkan untuk hadir kembali untuk sesi talaki bacaan Al-Quran dan mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari pada hari ini ya. Dan tentunya untuk masalah setoran ini semuanya ya, yang tadi ada pertanyaan yang Mustami, apakah juga PR, mengirimkan PR-nya ya, mungkin di PR-kan juga Ustadz ya yang tadi yang Mustami untuk menyetorkan yang Fathur Rahman. Baik, itu saja untuk pertemuan pada malam hari ini, semoga bisa menjadi keberkahan buat kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin duluan. Naam. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Ya, Allah marzuqna al-istiqamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.